Selamat datang di Nalar Diri. Hari ini, kita akan membahas 8 kesalahan fatal yang seringkali membuat kita kalah dalam berargumen, dan bagaimana menghindarinya agar argumen kita lebih efektif dan meyakinkan. Setiap kesalahan ini akan kita bedah satu persatu, jadi pastikan Anda menyimak sampai akhir. Salah satu jebakan terbesar saat berargumen adalah terlalu fokus pada serangan personal, alih-alih substansi argumen itu sendiri. Ketika kita mulai menyerang karakter, motif, atau bahkan penampilan lawan bicara, kita telah jatuh ke dalam falaci ad hominem. Misalnya, bayangkan Anda sedang berdiskusi tentang kebijakan ekonomi, dan lawan bicara Anda mulai mengatakan, "Ah, Anda ini kan cuma lulusan baru, mana tahu apa-apa tentang ekonomi makro." Pernyataan semacam ini tidak menyerang gagasan atau data yang Anda sampaikan, melainkan menyerang pribadi Anda. Efeknya, diskusi menjadi tidak produktif. Fokus perdebatan bergeser dari mencari solusi atau kebenaran menjadi ajang saling menjatuhkan. Audiens atau pihak ketiga yang mendengarkan akan melihat Anda sebagai seseorang yang tidak mampu berargumen secara rasional dan hanya bisa menyerang secara emosional. Ini tidak hanya merusak kredibilitas Anda, tetapi juga menciptakan suasana yang tidak kondusif untuk dialog. Padahal, tujuan berargumen adalah untuk bertukar pikiran, membandingkan data, dan mencapai pemahaman yang lebih baik. Dengan menyerang pribadi, kita justru menjauh dari tujuan tersebut, membuat argumen kita terlihat lemah dan tidak berdasar. Oleh karena itu, selalu ingat untuk menjaga fokus pada pokok permasalahan dan hindari godaan untuk menyerang secara personal, tidak peduli seberapa frustrasinya Anda menghadapi lawan bicara. Menyerang ide adalah tanda kekuatan, menyerang pribadi adalah tanda keputusasaan. Kesalahan umum lainnya yang seringkali merusak argumen adalah ketika kita melompat ke kesimpulan tanpa dasar yang kuat, atau yang dikenal dengan hasty generalization. Ini terjadi ketika kita mengambil satu atau dua contoh kecil, kemudian menganggapnya mewakili keseluruhan populasi atau fenomena. Misalnya, Anda mungkin pernah mendengar seseorang berkata, "Semua politisi itu korup, buktinya si A dan si B tertangkap korupsi." Tentu saja, fakta bahwa beberapa politisi terlibat kasus korupsi tidak serta-merta menjadikan semua politisi di dunia ini korup. Ada ribuan, bahkan jutaan politisi di seluruh dunia, dan banyak diantaranya yang jujur dan berintegritas. Kesalahan ini muncul karena kita terlalu cepat membuat penilaian tanpa data yang representatif atau memadai. Akibatnya, argumen kita menjadi tidak valid dan mudah dipatahkan. Seseorang yang mendengar argumen semacam ini akan dengan mudah menunjukkan contoh-contoh yang membantah klaim Anda, membuat argumen Anda terlihat ceroboh dan tidak teliti. Dalam konteks diskusi ilmiah atau profesional, hasty generalization bisa sangat merugikan karena menunjukkan kurangnya pemahaman mendalam tentang topik yang dibahas. Untuk menghindari kesalahan ini, selalu cari data dan bukti yang cukup dan representatif sebelum menarik kesimpulan. Pertanyakan diri Anda, apakah contoh-contoh yang saya miliki sudah cukup untuk merepresentasikan keseluruhan? Apakah ada pengecualian yang harus dipertimbangkan? Dengan berpikir lebih kritis dan hati-hati, kita bisa membangun argumen yang lebih kokoh dan sulit digoyahkan. Pernahkah Anda merasa terjebak dalam argumen di mana lawan bicara Anda terus-menerus mengalihkan topik atau memperkenalkan isu-isu baru yang tidak relevan? Ini adalah taktik yang dikenal sebagai red herring, atau pengalihan perhatian. Tujuannya adalah untuk mengalihkan fokus dari inti argumen yang sedang berlangsung, seringkali karena lawan bicara tidak memiliki jawaban yang kuat atau ingin menghindari kelemahan dalam argumen mereka sendiri. Contoh klasik red herring adalah ketika Anda membahas tentang pentingnya pendidikan karakter di sekolah, dan lawan bicara Anda tiba-tiba menyela dengan mengatakan, "Ah, tapi masalah utamanya kan justru kurangnya dana untuk fasilitas sekolah. Bagaimana mau pendidikan karakter kalau fasilitas saja kurang?" Meskipun kurangnya dana untuk fasilitas adalah masalah yang valid, itu bukanlah inti dari diskusi awal tentang pendidikan karakter. Ini adalah upaya untuk menggeser fokus diskusi ke isu lain yang mungkin lebih mudah bagi mereka untuk berargumen, atau sekadar untuk membingungkan Anda. Dampak dari red herring adalah argumen menjadi berantakan, tidak fokus, dan seringkali tidak mencapai resolusi. Anda mungkin merasa frustrasi karena argumen Anda terus-menerus disabotase. Untuk menghadapinya, penting untuk tetap tenang dan tegas dalam mengembalikan diskusi ke jalur semula. Anda bisa mengatakan, "Itu memang isu yang penting, tapi mari kita kembali ke topik awal kita tentang pentingnya pendidikan karakter." Dengan demikian, Anda menegaskan kembali kendali atas arah diskusi dan mencegah lawan bicara untuk terus mengalihkan perhatian. 4. Kesalahan fatal lainnya adalah ketika kita memaksakan pilihan biner, atau false dichotomy. Ini terjadi saat kita menyajikan hanya dua pilihan ekstrim, padahal sebenarnya ada banyak pilihan atau nuansa lain di antaranya. Misalnya, seseorang mungkin berkata,
kita harus mendukung penuh kebijakan ini atau negara kita akan hancur. Pernyataan ini mengabaikan kemungkinan adanya kebijakan lain yang lebih baik, atau bahwa negara tidak akan hancur hanya karena satu kebijakan tidak didukung. Seringkali, argumen semacam ini digunakan untuk memanipulasi audiens agar memilih salah satu dari dua opsi yang disajikan, tanpa mempertimbangkan spektrum pilihan yang lebih luas. Tujuannya adalah untuk menciptakan urgensi palsu dan menekan lawan bicara agar setuju. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan false dichotomy dalam perdebatan politik, sosial, atau bahkan dalam percakapan pribadi. Misalnya, kamu itu pro lingkungan atau pro pembangunan? Tidak bisa dua-duanya. Padahal, banyak solusi yang bisa mendukung lingkungan sekaligus pembangunan secara berkelanjutan. Kesalahan ini sangat merugikan karena membatasi pemikiran kreatif dan solusi inovatif. Jika kita hanya melihat dunia dalam hitam dan putih, kita akan kehilangan banyak kesempatan untuk menemukan jalan tengah atau pendekatan yang lebih holistik. Untuk menghindari terjebak dalam false dichotomy, selalu pertanyakan apakah ada lebih dari dua pilihan yang mungkin. Carilah nuansa, pertimbangkan sudut pandang yang berbeda, dan jangan biarkan diri Anda dipaksa memilih di antara dua ekstrim yang disajikan oleh orang lain. Bagaimana sejauh ini? Apakah Anda merasa ada beberapa kesalahan yang sering Anda lakukan, atau mungkin sering Anda temui dalam perdebatan sehari-hari? Mari kita lanjutkan pembahasan kita, karena masih ada beberapa kesalahan fatal lainnya yang perlu kita waspadai agar argumen kita semakin kuat. 5. Seringkali, dalam semangat ingin menang, kita melupakan esensi dari argumen yang kuat, bukti. Argumentasi tanpa bukti yang kuat adalah seperti bangunan tanpa fondasi. Ini adalah kesalahan yang sering terjadi, di mana seseorang hanya mengandalkan asumsi, opini pribadi, atau cerita anekdot tanpa data, fakta, atau sumber yang kredibel. Bayangkan seseorang berargumen, semua orang tahu bahwa produk X itu berbahaya. Ketika ditanya, mengapa? Jawabannya mungkin hanya, ya, pokoknya berbahaya saja, saya dengar-dengar begitu. Atau, saya sendiri pernah merasakannya, tanpa ada data pendukung yang objektif. Padahal, untuk meyakinkan orang lain, argumen harus didukung oleh bukti-bukti konkret seperti statistik, hasil penelitian, laporan ahli, atau testimoni dari sumber yang terpercaya. Tanpa bukti, argumen Anda akan terdengar seperti klaim kosong, mudah dibantah, dan tidak memiliki bobot. Orang lain akan cenderung skeptis dan menganggap Anda tidak serius dalam berdiskusi. Di dunia yang penuh dengan informasi, kemampuan untuk menyajikan dan menganalisis bukti menjadi sangat krusial. Ini bukan hanya tentang memiliki bukti, tetapi juga tentang bagaimana Anda menyajikannya dengan logis dan relevan. Kurangnya bukti juga bisa menunjukkan bahwa Anda belum melakukan riset yang cukup mendalam tentang topik yang Anda bahas, yang tentu saja akan merusak kredibilitas Anda sebagai pembicara. Jadi, sebelum Anda mulai berargumen, pastikan Anda telah mengumpulkan dan menyiapkan bukti-bukti yang relevan dan dapat diandalkan untuk mendukung setiap klaim yang Anda sampaikan. 6. Pernahkah Anda berdiskusi dengan seseorang yang terus-menerus mengulang poin yang sama, meskipun Anda sudah memahaminya? Ini adalah taktik yang dikenal sebagai begging the question atau circular reasoning. Kesalahan ini terjadi ketika kesimpulan dari argumen Anda sudah terkandung dalam premisnya, sehingga argumen itu sendiri tidak membuktikan apa-apa. Contohnya, buku ini adalah buku terbaik karena ditulis oleh penulis terbaik. Pernyataan ini tidak memberikan bukti mengapa penulis itu terbaik atau mengapa bukunya terbaik, ia hanya mengulang kembali klaim awal dengan kata-kata yang berbeda. Argumen semacam ini tidak membawa diskusi maju dan justru bisa sangat menjengkelkan. Pendengar atau lawan bicara akan merasa seperti Anda memutar-mutar di tempat yang sama, tanpa memberikan informasi baru atau penalaran yang logis. Tujuannya mungkin untuk mencoba memaksakan suatu gagasan dengan terus mengulanginya sampai dianggap benar, atau karena pembicara memang tidak memiliki alasan lain yang kuat untuk mendukung klaimnya. Dalam situasi formal, circular reasoning akan dengan mudah terdeteksi sebagai argumen yang tidak valid. Ini menunjukkan kelemahan dalam pemikiran logis dan ketidakmampuan untuk membangun argumen yang berdasarkan pada penalaran yang masuk akal. Untuk menghindarinya, selalu pastikan bahwa premis Anda mendukung kesimpulan tanpa mengulang kesimpulan itu sendiri. Tanyakan pada diri Anda. Apakah argumen saya benar-benar memberikan alasan baru, atau hanya mengulang klaim yang sama? Dengan membangun argumen yang progresif dan berdasarkan pada premis yang berbeda dari kesimpulan, kita bisa menciptakan diskusi yang lebih substantif dan meyakinkan. Ketika sebuah argumen didasarkan pada ketidaktahuan atau kurangnya informasi, kita masuk ke dalam kategori appeal to ignorance. Kesalahan ini terjadi ketika seseorang mengklaim bahwa sesuatu itu benar karena belum ada yang membuktikan bahwa itu salah, atau sebaliknya. Misalnya,
Tidak ada yang bisa membuktikan alien itu tidak ada, jadi pasti alien itu ada. Atau, belum ada penelitian yang menunjukkan bahwa produk ini berbahaya, jadi pasti aman. Penalaran semacam ini sangat cacat. Ketiadaan bukti untuk membantah suatu klaim tidak secara otomatis menjadikannya benar. Ada banyak hal yang belum terbukti salah, tetapi tidak berarti itu benar. Sebaliknya, ketiadaan bukti untuk membuktikan suatu klaim juga tidak menjadikannya salah. Dunia ini penuh dengan hal-hal yang belum kita pahami atau belum kita buktikan. Menggunakan ketidaktahuan sebagai dasar argumen adalah cara yang malas dan tidak logis. Ini menunjukkan kurangnya upaya untuk mencari bukti yang sebenarnya dan hanya mengandalkan celah dalam pengetahuan yang ada. Dalam konteks ilmiah atau hukum, appeal to ignorance tidak akan pernah diterima sebagai argumen yang valid. Dampak dari kesalahan ini adalah argumen menjadi sangat rapuh dan mudah dibantah oleh siapapun yang memahami dasar-dasar logika. Untuk menghindarinya, selalu dasarkan argumen Anda pada bukti yang positif dan valid, bukan pada ketiadaan bukti yang berlawanan. Jika Anda tidak memiliki bukti yang cukup untuk mendukung suatu klaim, lebih baik mengakui ketidaktahuan Anda daripada membangun argumen di atasnya. Kesalahan terakhir, namun seringkali paling merusak, adalah ketika seseorang menggunakan ancaman atau paksaan alih-alih persuasi logis. Ini dikenal sebagai appeal to force atau ad baculum. Ini terjadi ketika seseorang mencoba memenangkan argumen dengan mengancam lawan bicara dengan konsekuensi negatif jika mereka tidak setuju. Ancaman ini bisa berupa fisik, finansial, sosial, atau bahkan emosional. Contoh paling jelas adalah seorang bos yang berkata kepada karyawannya, "Jika Anda tidak setuju dengan usulan ini, Anda tahu apa konsekuensinya bagi karir Anda." Ancaman semacam ini tidak berfokus pada merit atau substansi dari usulan itu sendiri, melainkan pada kekuatan atau kekuasaan yang dimiliki oleh pembicara. Tujuannya adalah untuk memaksakan persetujuan, bukan untuk meyakinkan melalui penalaran yang sehat. Tentu saja, ini bukanlah argumen yang valid, ini adalah bentuk intimidasi. Meskipun mungkin berhasil memaksa seseorang untuk setuju secara superficial, itu tidak akan pernah menghasilkan persetujuan yang tulus atau perubahan keyakinan yang sebenarnya. Sebaliknya, itu akan menumbuhkan kebencian, ketidakpercayaan, dan resistensi tersembunyi. Dalam lingkungan yang sehat, baik itu keluarga, pertemanan, atau profesional, menggunakan appeal to force akan merusak hubungan dan menciptakan suasana yang tidak kondusif untuk dialog terbuka dan jujur. Argumen yang didasarkan pada paksaan adalah tanda kelemahan, menunjukkan bahwa pembicara tidak mampu meyakinkan orang lain dengan logika atau bukti, sehingga harus menggunakan kekuasaan. Untuk berargumen secara efektif dan membangun hubungan yang baik, kita harus selalu mengandalkan kekuatan ide dan persuasi, bukan paksaan atau ancaman. Nah, itulah 8 kesalahan fatal dalam berargumentasi yang seringkali bikin kita kalah dan argumen kita jadi tidak efektif. Dengan memahami dan menghindari kesalahan-kesalahan ini, kita bisa membangun argumen yang lebih kuat, logis, dan meyakinkan. Ingat, tujuan berargumen adalah untuk mencapai pemahaman, bukan sekadar untuk menang. Kami harap video ini bermanfaat untuk Anda. Jika Anda punya pengalaman atau contoh kesalahan argumentasi lainnya, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar di bawah ini. Kami ingin sekali mendengar cerita Anda. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini ya, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan tips komunikasi lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.